Miro crazy. Miro crazy. Yes, they are very surprised. That's why, some players that play in other teams that didn't become champions. Persib was champion, so it's different level, of course. Oh. Right with a shot. Oh, he's saved. Romani marches international. I was going to say that's Dirone's in. Dirone! Pernah bayangin latihan fisik pemain Persib sekarang levelnya setara dengan para juara Liga Champions di Real Madrid? Kedengarannya gila kan? Tapi bagaimana jika saya bilang itu benar-benar terjadi? Di balik performa beringas Persib Bandung yang memiliki gelar back-to-back champion, ada satu nama yang bekerja dalam senyap, mengubah para pemain dari sekadar atlet menjadi monster di lapangan. Namanya Miro Petric. Tapi, metode penyiksaan yang ia terapkan ternyata memiliki kemiripan yang mengerikan dengan seorang legenda di Madrid bernama Antonio Pintus. Ini bukan lagi soal kebetulan. Ini adalah sebuah blueprint yang ditiru. Hari ini, kita akan membongkar semuanya. Sebelum kita lanjut pembahasannya, kita sedang menuju perjalanan menuju 10.000 subscriber. Maka dari itu beri aku semangat dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah? Oke, mari kita lanjutkan. Kita harus kenal dulu siapa arsitek kebugaran Persib ini. Miro Petric, didatangkan bersama gerbong Bojan Hodak, bukanlah nama yang sering Anda dengar di media. Ia bukan selebriti. Ia adalah seorang spesialis. Seorang ilmuwan olahraga dari Kroasia dengan satu tugas, memastikan mesin para pemain Persib tidak pernah kehabisan bensin. Bahkan di menit ke-95. Filosofinya sederhana. Penderitaan di sesi latihan akan menjadi kenyamanan di hari pertandingan. Ia menuntut standar Eropa di tengah iklim tropis Indonesia. Intensitas tinggi, disiplin tanpa kompromi, dan penerapan teknologi modern. Ia adalah sosok yang dibenci pemain dari Senin sampai Jumat, tapi dicintai saat wasit meniup peluit akhir di hari Minggu. Catat nama ini baik-baik, karena ia adalah inti dari revolusi fisik Maung Bandung. Sekarang, mari kita terbang ke Spanyol, ke markas klub paling sukses di dunia, Real Madrid. Di sini, ada seorang pria yang reputasinya melegenda, Antonio Pintus. Pintus adalah sersan besinya sepak bola. Dipanggil kembali oleh Zinedine Zidane. Dipercaya oleh Carlo Ancelotti. Namanya adalah jaminan stamina. Real Madrid yang bisa membalikkan keadaan di menit-menit akhir Liga Champions? Itu sihir Pintus. Pemain seperti Modric yang masih berlari seperti kuda di usia senja? Itu juga sihir Pintus. Reputasinya dibangun di atas fondasi lari tanpa henti, sesi pramusim yang brutal, dan metode ilmiah yang membuat pemain mencapai puncak kebugaran absolut. Ia adalah standar emas pelatih fisik di dunia. Oke, panggung sudah siap. Di sudut biru, Miro Petric. Di sudut putih, Antonio Pintus. Mari kita bedah, titik demi titik, mengapa latihan Persib sekarang disebut sebagai Pintusisme versi Asia Tenggara. Poin pertama, pramusim brutal. Ciri khas Pintus adalah Pintus method di pramusim. Lari di pegunungan, sesi gym 3 kali sehari, sampai pemain muntah. Tujuannya, membangun dasar aerobik yang kejam. Dan apa yang kita lihat di Persib? Hal yang sama. Laporan dari dalam tim menyebutkan bagaimana Petric mendorong pemain sampai batas absolut mereka di awal musim. Membangun fondasi yang akan bertahan selama 10 bulan ke depan. Poin kedua, The Hypoxic Mask. Ini dia bukti visual yang paling kuat. Topeng Hipoksik. Alat ini menyimulasikan latihan di dataran tinggi, membatasi suplai oksigen dan memaksa jantung serta paru-paru bekerja lebih keras. Pintus sangat terkenal mempopulerkan ini di Madrid. Dan coba tebak, Miro Petric juga menerapkan metode serupa di Persib walaupun tanpa memakai alat-alat tersebut, tetapi jenis latihan yang diterapkannya itu sama untuk meningkatkan kapasitas VO2 max pemain. Ini bukan lagi inspirasi, ini adalah replikasi metode. Poin ketiga,
fokus pada endurance data. Pintus adalah maniak data. Setiap pemain memakai rompi GPS untuk melacak jarak lari, kecepatan sprint, dan detak jantung. Semua demi data. Petric, sama. Revolusi di Persib juga ditandai dengan penggunaan teknologi ini. Ia tahu persis siapa yang mulai malas, siapa yang staminanya turun, dan siapa yang siap tempur. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan musim kemarin sosok Ciro dan David da Silva bersembunyi saat Coach Miro melakukan latihan fisik ala Pintus. Jangan percaya kata-kata saya. Mari kita dengar dari mereka yang merasakannya langsung. Victor Igbonevo pernah berkata, latihan fisik musim ini sangat berat, mungkin salah satu yang terberat sepanjang karir saya. Tapi kami tahu ini bagus untuk kami di kompetisi. Ini adalah pengakuan. Para gladiator di lapangan mengakui betapa beratnya, gemblengan, Petric. Mereka mungkin mengeluh. Tapi mereka tahu, ini berhasil. Sekarang pertanyaan terpenting, apa hasilnya di lapangan? Apakah semua penderitaan ini sepadan? Peningkatan jumlah gol di menit-menit akhir. Berkurangnya kasus pemain yang kram menjelang laga usai. Kemampuan untuk terus melakukan high press hingga peluit akhir. Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari metode latihan Petric. Saat lawan mulai kehabisan napas, Persib justru baru menyalakan mesin kedua mereka. Persis seperti ciri khas Real Madrid di bawah Pintus. Jadi, apakah Miro Petric adalah Antonio Pintusnya Persib? Dari segi metode, intensitas, dan filosofi, jawabannya adalah ya, sangat mirip. Ia secara sadar atau tidak sadar telah mengadopsi standar emas kebugaran dari Real Madrid dan membawanya ke Bandung. Namun, pekerjaan Pintus terbukti dengan lemari trofi yang penuh piala Liga Champions. Tugas Petric sekarang adalah mengubah penderitaan pemain menjadi piala di lemari Persib. Ujian sesungguhnya belum selesai. Sekarang, saya lempar ke kalian. Bagaimana pendapat kalian, Bobotoh? Apakah metode latihan fisik ala Real Madrid ini adalah kunci yang akan membawa Persib kembali menjadi juara Liga 1? Siapa pemain yang menurut kalian paling merasakan dampak positif dari latihan ini? Tulis semua teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka dengan analisis mendalam seperti ini, tekan tombol like, hancurkan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian menjadi yang pertama tahu saat kita membongkar rahasia-rahasia lain dari dunia sepak bola. Kami Area 12, sampai jumpa di video berikutnya.